that you have to be transferred. Halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Brawl in Cell Block 99 yang rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan seorang pria yang penuh tanggung jawab kepada keluarganya hingga ia beralih pekerjaan sebagai pengedar narkoboy. Nah, gimana ceritanya? Like video ini sebelum menonton dan jangan lupa subscribe kalau belum subscribe, dan kita mulai saja alur filmnya. Film ini dibuka dengan sosok montir berkepala pelontos yang memiliki tato salib besar di belakang kepalanya. Orang ini bernama Bradley. Saat itu, dia baru saja diberhentikan dari pekerjaannya oleh sang bos karena bengkelnya sudah tak lagi ramai pelanggan. Sialnya, di hari yang sama, Bradley juga mendapati bahwa istrinya yang bernama Lauren telah mengkhianatinya dengan berselingkuh dengan pria lain. Kecurigaannya muncul usai ia melihat sang istri sedang bicara lewat telepon dengan seorang pria. Lalu dikuatkan dengan bekas kecupan merah yang terlihat jelas di leher Lauren. Alamak. Di dalam rumah, Bradley melihat mobil istrinya dan langsung menginterogasinya soal perselingkuhan tersebut. Lauren akhirnya mengaku bahwa dirinya telah menjalin hubungan gelap itu selama 3 bulan. Ia berdalih melakukan hal itu karena sejak keguguran, Bradley selalu sibuk dengan pekerjaannya dan tak punya waktu untuknya. Lah, dia kan cari duit buat bininya, ya gimana sih? Setelah mendengar penjelasan dari istrinya, Bradley sadar bahwa ia telah lalai sebagai suami. Dan mereka pun saling memaafkan satu sama lain dan berjanji untuk memperbaiki kehidupan mereka bersama. Setelah kehilangan pekerjaan di bengkel, Bradley memutuskan untuk bekerja sama dengan Gil, seorang kurir pengedar narkoboy. Meski awalnya Lauren tidak menyetujui keputusan tersebut, Bradley tetap bersikeras karena menurutnya tak mudah mendapatkan pekerjaan baru di tengah situasi ekonomi yang sulit. 8 bulan berselang, Bradley mulai aktif sebagai kurir narkoboy, dan pada suatu hari ia baru saja menyerahkan barang ke salah satu pengedar narkoboy di apartemen, lalu kembali pulang ke rumah. Kehidupan ekonomi mereka kini berubah drastis setelah Bradley menjalani pekerjaan tersebut. Ia kini hidup dengan kenyamanan dan telah pindah rumah mewah yang jauh lebih besar. Saat itu Lauren kembali hamil dan kebahagiaan mulai hadir di tengah keluarga kecil mereka. Ketika Bradley sedang bermesraan dengan istrinya di rumah, tiba-tiba ia menerima panggilan dari Gil yang memintanya segera datang ke rumahnya. Sesampainya di sana, Bradley diperkenalkan kepada seorang pria baru bernama Eleazar, pria yang memiliki jaringan narkoboy terbesar di wilayah Meksiko. Eleazar tidak datang sendirian. Dia ditemani anak buahnya yang bertubuh besar dan terlihat seperti pengawal pribadi, bodyguard lah. Eleazar menjelaskan bahwa dua pria tersebut akan ikut menemani Bradley dalam perjalanan misi berikutnya. Namun, rencana itu ditolak Bradley setelah ia menyadari bahwa salah satu pria yang bernama Roman tampak sedang dalam pengaruh narkoboy. Bradley khawatir jika Roman ikut dalam misi tersebut bisa memicu masalah yang akan merugikan dirinya. Meski Eleazar membela anak buahnya dan meyakinkan bahwa Roman sanggup mengendalikan diri, Gil tetap mencoba membujuk Bradley. Gil menekankan pentingnya tugas ini dan menjanjikan cuti selama 3 bulan saat anak Bradley lahir nanti. Akhirnya Bradley menyetujui tawaran itu dengan syarat bahwa dia akan memimpin misi dan semua anak buah Eleazar harus tunduk kepadanya. Kedua belah pihak menyepakati syarat tersebut, dan malam harinya mereka langsung menjalankan misi pengambilan narkoboy di dermaga. Terlihat 3 pria bernama Bradley, Roman, Pedro memulai tugasnya dengan menaiki kapal pesiar kecil menuju tengah laut. Di sana mereka bertiga menyelam dan mengambil paket narkoboy yang telah diletakkan di dasar laut, lalu kembali ke atas kapal dan berlayar kembali ke dermaga. Saat kapal mendekati dermaga, Bradley merasa curiga kalau polisi akan melakukan penyergapan, sehingga ia memerintahkan Roman dan Pedro agar segera membuang paket narkoboy ke laut. Namun kedua pria itu menolak perintah Bradley, yang berujung pada pertengkaran di antara mereka. Akhirnya Bradley memutuskan untuk berpisah dari mereka dan berjalan menuju area parkir mobil yang ada di dermaga. Ternyata kecurigaannya terbukti benar, karena polisi tiba-tiba mengepung Roman dan Pedro.
Melihat hal itu dari kejauhan, Bradley segera melangkah cepat kembali menuju kapal pesiar. Namun dalam perjalanannya, ia berubah pikiran dan malah membantu polisi. Lalu ia pun menembak Roman dan Pedro. Akibatnya Pedro tereliminasi di tempat dan Bradley akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor untuk diinterogasi lebih lanjut. Di ruang interogasi, Bradley diperiksa oleh seorang detektif yang menyadari bahwa pria botak itu sangat licik dalam menyembunyikan keterlibatannya. Namun, polisi tak mudah diperdaya dan kasusnya pun segera diproses ke pengadilan. Hasil persidangannya menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Bradley atas kasus kepemilikan senjata ilegal dan pembunuhan terhadap rekannya. Setelah vonis dijatuhkan, Bradley pun dikirim menggunakan bus tahanan ke penjara untuk menjalani masa hukumannya. Sesampainya di sana, ia langsung melalui pemeriksaan fisik oleh petugas. Serta diminta menyerahkan semua barang yang melekat pada tubuhnya. Tak lama kemudian, ia diarahkan menuju ruang klinik untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah semuanya selesai, seorang petugas tua bernama Lepty kemudian mengantarkan Bradley ke sel barunya yang berada di lantai paling atas. Di sana, ia langsung bertemu dengan seorang sipir bernama Andre yang bertugas menjelaskan semua peraturan penjara. Andre menjelaskan kepada Bradley bahwa setiap narapidana wajib berdiri di depan sel mereka setiap kali bel penjara berbunyi untuk keperluan pemeriksaan rutin para petugas. Malam harinya bel tersebut akhirnya berbunyi, yang membuat seluruh tahanan di lantai atas segera berdiri berbaris di depan sel masing-masing. Namun Bradley masih tertidur pulas dan belum menyadari bahwa seluruh narapidana sedang menunggu dirinya bangun agar pemeriksaan bisa dilanjutkan. Beberapa menit kemudian, akhirnya Bradley terbangun dari tidurnya dan langsung ditegur keras oleh sipir karena dianggap tak disiplin. Ia pun diingatkan untuk menaati seluruh peraturan penjara jika tidak ingin mendapatkan hukuman tambahan. Sementara itu, di rumah Bradley, Lauren sedang tertidur di ranjangnya. Namun tiba-tiba dikejutkan oleh suara seseorang yang masuk secara diam-diam dan menyerang menggunakan senjata bius. Seketika itu juga Lauren pingsan dan diculik oleh pria misterius tersebut. Keesokan harinya, Bradley mendapatkan panggilan dari staf penjara bernama Dennis yang memintanya datang ke kantor karena ada seorang dokter kandungan yang ingin menemuinya. Ternyata dokter tersebut adalah dokter yang biasa menangani kehamilan istrinya dan ingin menyampaikan kabar penting terkait komplikasi kehamilan Lauren. Tapi saat Bradley tiba di ruangan penerimaan, dokter itu bukanlah dokter biasa, melainkan antek dari Eleazar. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Feldman, yang menjelaskan bahwa bosnya kehilangan uang senilai 32 juta dolar akibat kegagalan misi narkoboy tempo hari. Ia lalu menunjukkan foto Lauren yang sedang duduk di kursi dengan tangan terikat serta mata tertutup. Feldman mengancam bahwa jika Bradley menolak bekerja sama, maka Lauren akan dipaksa menjalani aborsi paksa. Karena tak punya pilihan lain, Bradley akhirnya menyetujui syarat yang diajukan agar istrinya tidak mengalami hal buruk. Setelah sepakat dengan syarat tersebut, Bradley diminta untuk membunuh seorang narapidana bernama Christopher Bridge yang sedang menjalani hukuman seumur hidup. Masalahnya, Christopher ditahan di penjara yang berbeda, yakni di Blok 99. Sehingga Bradley harus terlebih dahulu dipindahkan ke sana. There is a prisoner, Christopher Bridge, that you have to be transferred. Seusai pertemuan dengan Dr. Feldman, Bradley langsung dikawal kembali ke dalam sel oleh sipir penjara seperti biasa. Namun sebelum memasuki sel, ia tiba-tiba melepas sepatunya lalu menyerang petugas dengan keras menggunakan sepatu tersebut. Bradley sengaja memulai kekacauan di penjara demi menarik perhatian agar bisa dipindahkan ke blok penjara Redcliffe, tempat di mana Blok 99 berada. Dalam perjalanan menuju sel kembali, Bradley sekali lagi berulah dan menyerang para penjaga. Ia berharap tindakan tersebut cukup ekstrim agar ia bisa ditransfer ke sel Redcliffe. Setelah perkelahian panjang, akhirnya ia disetrum oleh salah satu penjaga hingga tubuhnya ambruk. Keinginannya terkabul dan Bradley pun resmi dipindahkan penjara Redcliffe, blok dengan tingkat keamanan paling tinggi dan pengawasan paling ketat. Begitu sampai Redcliffe, ia disambut oleh sipir penjaga yang langsung memperingatkannya bahwa tempat itu adalah zona tanpa kompromi. Kesempatan untuk bebas dari sana nyaris tidak ada.
Setelah pemeriksaan fisik dilakukan, Bradley digiring menuju sel bernomor 59. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat betapa jorok dan gelapnya ruangan itu. Bau busuk menyengat dari dalam toilet yang menyatu dengan ruangan membuatnya nyaris muntah. Karena tidak tahan dengan aroma menjijikkan dari dalam sel, Bradley akhirnya melepas bajunya dan menutup hidungnya agar bisa sedikit mengurangi rasa mual. Ia lalu berbaring sambil mencoba menenangkan diri. Beberapa saat kemudian seorang petugas mendatangi sel Bradley dan membawanya keluar untuk menikmati udara segar di halaman selama 1 jam penuh. Di sana, ia kemudian dihampiri oleh seorang narapidana muda yang bernama Derek. Bradley langsung menanyakan kepada Derek apakah dia mengenal narapidana bernama Christopher. Namun, Derek menjawab bahwa ia tidak mengenali siapapun dengan nama itu. Meski telah diperingatkan agar menjauh dari narapidana lain, Bradley tetap mendekati sekelompok narapidana yang sedang berolahraga. Ia dengan sengaja menantang mereka agar terjadi pertarungan, berharap insiden itu akan membawanya lebih dekat ke Blok 99. Pertarungan pun meletus dan satu persatu narapidana mulai jatuh dihajar Bradley. Ketika situasi makin kacau, penjaga penjara melepaskan tembakan peringatan ke udara. Namun Bradley tak berhenti. Akibat tindakan itu, Bradley akhirnya dibawa menuju area paling bawah dari Red Lift, yaitu sel Blok 99. Ia ditutup matanya dan digiring dengan penjagaan ketat. Begitu tiba di sel Blok 99, penutup matanya dibuka dan ia bisa melihat bahwa tempat itu sangat terisolasi serta berada jauh di bawah tanah. Sebelum masuk sel, Bradley dipaksa menggunakan gesper listrik sebagai bentuk pengamanan. Saat memasuki ruang tahanan, ia melihat lantai yang penuh pecahan kaca berserakan, membuat setiap langkah terasa menyiksa. Dan sementara itu, Lauren tampak sangat lemah karena disekap dalam ruangan tersembunyi bersama Dr. Feldman. Di tempat persembunyian itu, Dr. Feldman terlihat bersama seorang pria asal Korea yang juga merupakan dokter aborsi. Mereka belum melakukan tindakan pada Lauren, tetapi sudah memulai pemeriksaan awal terhadap kondisi kandungannya. Sementara itu di dalam sel, Bradley yang tengah terbaring dalam kondisi lemah mulai berteriak menyebut nama Christopher berulang kali. Christopher Bridge! Never heard of him. Teriakannya lalu dijawab oleh narapidana di sel sebelahnya yang mengatakan bahwa tidak ada napi dengan nama tersebut. Tak lama setelah itu, beberapa sipir penjara datang dan langsung menyetrum Bradley hingga tubuhnya terguncang hebat dan terjatuh. Setelah disiksa, sipir memberitahu bahwa ada sejumlah tahanan yang ingin berbicara dengannya. Bradley lalu digiring menuju ruangan bawah tanah untuk menemui mereka. Ternyata para narapidana yang ingin bertemu dengannya itu dipimpin langsung oleh Eleazar, pria yang telah menjebaknya sejak awal. Your heroics cost me $3.2 million. Bradley pun sadar bahwa permintaan Dr. Feldman untuk membunuh Christopher hanyalah siasat agar ia bisa dipindahkan ke sel Blok 99, tempat Eleazar bisa menyiksanya secara langsung. Dalam amarahnya, Eleazar menyalahkan Bradley atas kehilangan $32 juta serta kematian adiknya Pedro dalam insiden baku tembak di dermaga. Karena semua itu, Eleazar ingin membalas dendam dengan menyiksa Bradley hingga tak berdaya. Setelah dianiaya tanpa henti, Bradley diperlihatkan foto Lauren yang terlihat sangat lemah, masih disekap dan tak mampu bergerak. Melihat kondisi istrinya membuat Bradley semakin kalap. Ia pun diseret kembali ke dalam selnya untuk dikurung. Namun di dalam hati, ia sudah menyusun rencana balas dendam. Bradley lalu kembali ke sel tempat Eleazar berada dan menyerang semua anak buahnya satu persatu hingga tumbang, menyisakan Eleazar sendirian di sana. Bradley menyiksa Eleazar sambil memaksanya menghubungi Dr. Feldman agar membatalkan proses aborsi terhadap istrinya. Ia juga meminta agar Lauren segera dibebaskan dan dibawa pulang ke rumah. Setelah permintaan Bradley dipenuhi, rekannya Gil menembak Dr. Feldman, dan dokter Korea itu dari jarak jauh menggunakan senapan laras panjang. Keduanya pun tewas di tempat. Di dalam penjara, Bradley yang masih berada di dalam sel kemudian menerima kabar bahwa istrinya berhasil diselamatkan. Bradley meminta Lauren meletakkan ponsel di atas perutnya. Dengan suara lembut, ia menyampaikan pesan terakhir kepada anaknya yang belum lahir, berharap bayi itu tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Healthy and smart. Bradley tak kuasa menahan air mata karena tahu bahwa ia tidak akan pernah melihat wajah buah hatinya.
Dengan tenang, ia mengucapkan kata-kata cinta kepada istrinya, lalu menutup teleponnya dengan perasaan hancur yang terpendam. I love you too. Ia tahu inilah akhir dari semuanya. Dengan penuh tekad dan amarah, Bradley kembali ke dalam sel Eliezer dan menghabisi pria itu tanpa belas kasihan. Tak lama kemudian, para sipir penjara datang menerobos masuk dan melihat Bradley berdiri di tengah-tengah ruangan. Tanpa banyak kata, salah satu dari mereka langsung menembakkan peluru tepat ke kepala Bradley dan film pun berakhir. Jadi tadi film yang berjudul Brawl in Cell Block 99 yang dirilis pada tahun 2017. Dan lagi-lagi pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah jangan terikat dengan sindiket narkoboy, meskipun itu pengguna atau penjual, peredar, bandar dan lain-lain. Pokoknya jangan pernah menyentuh narkoboy guys, karena tahu sendiri endingnya kayak gimana di film-film persis seperti itu. Jadi terima kasih sudah menonton, like video ini jika kalian suka video ini, dan jangan lupa subscribe dan join membership kalau kalian ingin membantu support kami di channel Namatin Film ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.